Tuh, AMG package semuanya Avantgarde, bener kan gue bilang? Ya semuanya ya. AMG Semua package. AMG package itu Avantgarde. Oke, ya. Li, lu gue bilang ribet gak sih? Enggak sih, ini tukang gue enggak. Emang lu yang bongkar gitu. Bangunan Pak, bukan barang nih di belakang. Pak, bawa kos-kos, bawa kios Pak. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di Jalan Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Seperti biasanya, tamu kali ini spesial dan juga kendaraan spesial. Kali ini kita ditemani sama Mas Aska. Sehat Kak? Sehat, Teng. Sehat. Jadi Mas Aska ini adalah kehadiran ketiga kali, betul ya? Iya. Iya benar ya. Karena yang awal itu pas lagi COVID, kita ngobrol tentang CLK. CLK. Iya. Habis itu terakhir kita Tahun ngobrol lalu. MR tahun lalu. Sekarang Mas Aska bawa New Ice Wagon. Stok terakhir ini di Stok garasi. bisa. Mobil banyak. Jadi banyak yang diwawancara. Kayak Pak Adi juga sering nongol di sini sama. Ngomongin Pak Adi, dia lagi katanya. Pak Adi stoknya nggak habis-habis loh, Pak Adi. Pak Adi selalu update stok kalau Iya. Pak Adi. Oh, ini udah terakhir udah. Bisa aja. Belum. Jadi, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Aska tentang New Ice Wagon-nya yang dimana sebenarnya platformnya mirip, muka depannya mirip sama mobil yang pertama kali diwawancara di sini ya? Iya, Iya nggak sih? mirip. Jadi itu ada garisnya. ceritanya tuh. Itu ada sambungnya ke situ ya? Ada. Nah, oke, buat teman-teman semua yang penasaran ceritanya kayak gimana, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Dan yang lagi cari official merchandise dari Dealer Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Dealer Indonesia. Kebetulan lagi ada satu artikel terbaru yang sayang untuk kalian lewatkan. Langsung aja cek ke Tokopedia sama Shopee Indonesia, mudah-mudahan size kalian masih ada. Sama, gue juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman semua yang lagi nonton yang mau dapetin Honda Jazz GK5 yang udah kita modifikasi, yang kemarin kita bawa ke Jogja dan bulan depan akan kita bawa ke Surabaya. Jangan lupa langsung aja belanja ke 4 sponsor kita, karena itu caranya untuk kalian mendapatkan Honda Jazz-nya yang akan diundi di bulan Desember tahun ini. Sponsor apa aja? Penta Prima Paint atau Mas Kaca Film, BF Goodrich, dan juga Broom. Jadi kalian cuma tinggal belanja aja di 4 sponsor kita itu. Untuk Penta Prima Paint ini untuk cat, atau Mas Kaca Film ini udah pasti kaca film, BF Goodrich itu ban, dan Broom ini seperti hive ataupun tempat untuk kita beli mobil second gitu. Jadi kalian tinggal belanja di sana, nanti akan mendapatkan 1 kupon lucky draw. Atau buat teman-teman semua yang mau beli produknya dari The Elite Brand juga bisa mendapatkan voucher lucky draw itu. Jadi kalian langsung aja belanja buat dapetin Honda Jazz GK5 yang udah kita siapkan dan kita udah modifikasi untuk kalian dapatkan gitu. Nah, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja lah ngobrol sama Mas Aska dan mobil atap panjangnya. Kalau paguyuban atap panjang, lu nggak ikut paguyuban atap panjang? Ikut. Oh ikut, lu ikut semua. Tapi isinya itu pelari semua, Teng. Pelari lah. Mobil kenceng semua. Kan, Emang iya? Iya kan, Mas Hakim, Mas Wawan. Iya, Mas Terus, Hakim memang agak berat Om kakinya. Edwin. Iya benar. Ya waktu itu gue ikut. Diajak Ran, mau kemana Ran gini. Aduh. Nah Kak, ini gue mau nanya, ini tuh basicnya tipenya mobil apa? Ini tipenya apa sama tahun berapa? Ini tipenya New Ice Wagon. 210 S210 berarti kan ya? S210 betul. Kalau yang sedannya W berarti ya. W. Oke. 320 yang AMG Pack Avantgarde gitu. AMG Pack Avantgarde. Oh ada juga ya. Gue pikir AMG aja, Avantgarde aja gitu. Nah itu gue juga baru tahu pas ngambil ini. Ternyata AMG ada Pack gitu. Avantgarde. Tapi sebelumnya kan kita ngebahas tentang Eka jadi-jadian. Ini jadi-jadian atau asli? Insya Allah sih asli. kata yang jual asli. Iya, jadi soalnya kan kemarin kita pembahasan. Ya, baru nonton tuh gua kemarin. Iya. Udah gitu kan Mas Bonik tuh. sekarang juga banyak banget kan, Teng? Ya, banyak yang masuk. Lah. Ya, kita juga ya balik lagi ya. Gue juga tidak menyalahkan juga. Memang ada yang memang seperti lo nih, memang maunya unitnya asli ataupun memang suka bentuknya aja. Ya, gitu. Kalau yang suka bentuknya aja ya tergantung pilihan lah. Ini sih kalau yang dulu gue beli kata yang jual asli ya. Kata yang jual. Kata yang jual. Tapi kalau di surat-surat gitu tulisannya S berarti?
Kayaknya enggak deh punya gua. Sama? Kayaknya palsu ya. Enggak, dia enggak S. Mulai mencurigakan, mulai ngechat lagi yang jual. Mas ini bener kan ya? Enggak. T, biasanya ada T-nya biasanya. 320 T, touring. Touring. Oke. Iya, Ada iya, T-nya iya, iya, gitu. iya, iya. Ini 320. Ya, V6 kan. Cuman gua kalau beli ini dulu ekspektasi udah rendah. Jadi kalau ternyata asli, alhamdulillah. Enggak, berarti harganya masuk. Bener. Karena harganya masuk. Enggak, tapi kalau ini udah, kalau gue nggak tahu sih, gue nggak pernah ngeliatnya kalau yang ini kan kebanyakan kemarin gue liat yang BMW lah. BMW ya, katanya ya kan, sih banyak banyak kan ya, BMW. banyak BMW kemarin yang beredar ya gitu. Ya tapi itu juga banyak lagi lah, tergantung dari kalian menyikapinya gimana, lihat dari sudut pandangnya ya kan. Kan tergantung budget masing-masing. Betul, balik lagi bener. Teng, lu kan udah punya SLK dulu. CLK sorry ya, abis itu lu Jual. Kenapa ngambil ini? Sebenarnya gue kan sebelum CLK tuh pakai New Ice yang sedan kan. Terus waktu itu zaman itu gue masih sendiri lah bujangan kan. Single, nyari yang gue seneng nih bentuknya si New Ice tuh gue seneng banget kan. Nyari yang compact, CLK. Ternyata dipakainya nggak seenak si New Sedan? Ice itu. Iya. Oh ya, apa bedanya Teng? Menurut gue kan body lebih besar nih, pasti kan lebih berat, lebih nyaman. Betul. CC lebih gede gitu-gitu. Dan gue emang pada dasarnya suka mobil yang lebar-lebar gitu loh, kayak Bipu gitu kan, gue seneng tuh sebenarnya. Sama kayak Beler, gue juga bingung. Seneng banget gue. Apa sih Teng? Nih, gue nih mumpung lagi ada pembahasan kayak gini. Kita hidup di Jakarta, yang dimana kemacetannya menjadi hal yang sehari-hari. Kemacetan kita juga bukan kemacetan yang normal, yang orang tuh antri di jalur yang bener gitu. Lu bisa aja ngelihat motor di kanan, di kiri, depan sama belakang lu dikotakin sama motor tuh bisa gitu. Terus mobil lebar lagi kan? Iya, dan lu pakai mobil lebar dan lu bisa ngomong kalau gue suka pakai mobil lebar. Nggak tahu, gue seneng aja ngeliat dia lebar gitu, terus kayak nempel di tanah gitu. Wah nggak tahu yang ngeliatnya. Iya, kalau itunya emang ngeliatnya enak. Tapi kalau untuk mobilisasi lo? Ya susah sih, rumah gua di gang lagi rumah gua. Iya kan, lu masuk gitu misalnya kalau tahu Jakarta pakai ngikutin Google Maps gitu, masuk lah ke jalanan yang lumayan kecil gitu. Tapi kan biasanya Pajero aja masuk gitu kan, misalnya kalau masuk gang ada sih. Pajero. Iya sih, LS bener. Gitu nggak masuk gitu kan. Iya, Adi gua kemarin kan naik Supra. Oh iya makanya. Di gang Bandung, itu sih gua udah tutup mata ngeliatnya. Ya Allah dah, ternyata dia pakai Google Maps-nya jalan kaki. Yang orang kebanyakan gitu tuh. Itu orang kurang, bukan kebanyakan. Titik-titik jalan kaki mana ya? Ya Allah dah, gue bilang gue sampai jalan masuk depannya bangunan. Itu. Ini mana? Kayak alasan MR gua nggak jual supercar ganti karena nggak muat di gang gua. Nggak yang budget kok itu. Budgetnya nggak ada. Tapi kan iya, maksudnya itu yang lucu juga. Maksud gua kan memang, tapi banyak orang kayak lo, salah satunya adalah Beler. Beler tuh nggak mau pakai mobil kecil. Mas Beler tuh makanya kalau ngobrol nyambung karena doyannya sama. Iya, dia tuh nggak suka mobil kecil. Dari dulu tuh ngapain sih Ler? Kayak mobil gede-gede banget. Sumpek di dalamnya Wan, kayak anjir. Iya sih. Ngoceh gitu. Kalau sumpek di dalamnya sih iya benar. Dia tuh paling, ya dia sumpek. Mungkin kemarin tuh makanya tuh dia ngakalin gimana caranya nggak sumpek dalam. Akhirnya New Ice-nya pakai Recaro. Iya, itu banyak tuh. Itu jadi bisa naruh guling di sininya. Saking luasnya. Space-nya banyak banget tuh. Kecil banget. Iya. Gitu. Gue tuh, kalau gue kebalikan dari lo. Kalau gue, jadi gue tuh mikir, gue maunya cari yang kecil yang compact aja. Compact karena menurut gue nih di Jakarta nih dengan mobil gue yang kecil, tapi mobilitasnya ya. Tapi nggak juga sih ya sebenarnya teman-teman ya, karena itu kan kendaraan lain itu hanya mengukur dari jarak lo, dia ke kendaraan lo kan. Semakin dia kecil kendaraannya, alhasil jalanannya harusnya lebih gede. Yeah. Nah dia harusnya jadi cuma satu motor, jadi dua. Jadi didobelin lu di jalan. Itu tuh kadang-kadang gue yang kayak udah kali gitu. Jadi muat nih mobilnya kecil gitu. Bisa jadi masuk ada ke situ. Ada celah di situ dia masuk gitu. Kalau naik mobil gede tuh perasaan apa ya? Gue ada rasa tengil lagi, mobilnya gede gitu, rasanya gitu. Iya, gue kalau mobil gede terakhir mungkin lebar gitu. Terakhir gue bawa Rubicon punya Bronto tuh. Nggak bisa. Lu percaya apa enggak? Gue lindes aja, kalau ada orang sih gue lindes bener. Rasanya lebih gedean bawa ini dibanding Rubicon. Masa? Iya. Ini sama Rubicon panjangan ini. Pantatnya masih kalau kalau panjang, terus panjang feelingnya panjangan ini. Lu ada pernah kesulitan nggak sih Teng di jalan gitu, misalnya lu jalan kemana gitu, kesulitan mundur, parkir atau apa? Karena paling susah kan parkir atau manuver ya, mau mobil kayak gini. Iya, enggak sih, soalnya radius puternya kan lumayan. Atau gas?
Iya, ada tuh kemarin videonya dikirimin. Ada yang drifting naik ini. Gue mau coba ntar di Kurasu. Nggak usah pakai Gemini aja udah gampang, pakai Gemini aja udah gampang ya, nggak usah pakai gitu-gitu. Akhirnya di Kurasu akhirnya nyender di Kurasunya. Amit-amit anjing. Nah, kalau ngomongin masalah SLK sama ini, berarti kan yang compact tadi yang lo cari kan, lo compact. Abis itu kenapa milihnya ini? Karena gue pengen balik ke New Ice lagi kan kayak udah tahu rasanya gitu kan. Emang gue waktu itu sempet kayak ini gue kalau New Ice dan gue baru tahu kalau ini ada varian wagonnya. Oke. Jadi gue dulu kecil tuh taunya wagon itu si 124. Iya, sama MR90. Iya. Sama VW varian. Banyak tuh. Udah terus wah lucu banget ini, maksud gue New Ice itu kan lebar kan. Terus pas ngeliat ini, anjir lebih lebar lagi, lebih panjang lagi, kayak lontong nih mobil. Kayak kapal selam, gue bilang gitu. Makanya ya waktu itu sempet lah pengen, kayaknya gue next kalau berkeluarga kayaknya nyari ini deh gitu. Cuman yang dikalahin bukan CLK gitu, gara-gara ini. 190 yang gue kalahin. Duh iya, gue pikir lo kalahin Innova. Kalau Innova agak kurang bijak dikalahin ya, emang itu kan wagon juga. Aduh 190. Itu nyeselnya sih luar biasa ya sebenarnya. Iya. Tapi gimana? Gue pernah naik itu mogok di tukang mie ayam kan nggak lucu bawa anak bocah mogok di tukang mie ayam sih. Pak, mie ayamnya satu lagi kenapa ya? Mati nggak bisa, jadi saya makan lagi di sini. Nungguin mekanik. Atau enggak mie ayamnya tambah satu lagi buat mekanik saya Pak. OTW nungguin saya mati. Niatnya sih kan kayak wah gue punya anak nih, punya istri lucu nih naik mobil tua. Cuma setelah kejadian itu nggak sekali kan. Sekali nggak 2 kali. Oh ya? Iya. Masalahnya apa, Teng? Yang mie ayam lucu sebenarnya. Jadi gue si jarum bensinnya tuh gue kira rusak. Kan penyakit 124. Dar full. Iya. Si jarum bensinnya gue kira rusak. Nyender. Rusak nih bensin full. Taunya nyender beneran. Iya pas gue nyala, lah mati. Ternyata jarumnya bener. Iya itu bukan rusak namanya. Itu blessing jadi wah, ternyata dia bener gitu. Tapi emang sebelumnya rusak? Nggak tahu ya. Wah bener. Soalnya sebelumnya full pump rusak. Oh. Makanya gue kira full pump lagi. Gue udah manggil full pumpnya bener mas gitu. Terus taunya orang nggak ada yang bisa dipompa. Angin doang. Bensinnya habis. Nah habis itu kayak nggak lucu nih gue bawa keluarga. Gue harus nyari yang cas greng lah. New Ice. Soalnya kalau di atas New Ice budgetnya udah buat ngedandanin dan ngerawat gue nggak inilah gitu. New Ice, tapi apa ya yang lucu? Ya dari nanti gue harus cari yang lucu dong, maksud gue. Ketemulah ini ketemunya di Cars and Coffee zaman Goodrich 2018 Pak. Oke. Mas Rifki yang bawa. Oke. Gue foto mobil ini ke bini gue. Lucu ya yang gitu buat kalau berkeluarga gue bilang. Gue belum nikah tuh. Oh belum. Ntar kalau kan emang udah rencana tuh, ini kalau kita ini punya anak pakein lucu nih. Yang di mie ayam tuh anaknya siapa jadinya? Itu gue sama bini gue doang. Oh, itu gue pikir lo ada bawa anak juga. Anak tukang mie ayamnya. Ada tuh anaknya. Saya mau ajak udah Pak, tapi mogok mobilnya. Gue foto kan, oh iya lucu ya. Itu 2 tahun sebelum gue punya anak tuh, nih mobil gue foto, gue kirim ke bini gue. Pas, itu kan 2018. 2020 dijual ini mobil ini dijual. 2 tahun selalu foto? Iya. Harganya masuk. Akhirnya ya udah deal-dealan, jual 190 beli ini. Jadi 2000 berapa? Dealnya? 2020. Ngincarnya dari 2018. Nikahnya 2019. Nggak, ngincarnya dari 2018. Oh, 2018 ngincarnya. Udah pertama kali lu lihat? Iya. Kondisi pertama dari lu dapat dari Rifki ini posisi gimana, Teng? Kondisinya udah Airsus kan waktu itu. Tapi velg bukan ini, velg apa ya waktu itu gue lupa. BBSLM deh kalau nggak salah. Body kit kan AMG pack udah ini. Nah pas pakai sedan itu kan gue statik, velg udah ini. Dan di cita-cita gue kalau punya New Ice wagon, gue maunya begini nih, kayak New Ice sedan gue, tapi wagon. Oke. Nah itu, pas dia bilang udah Airsus, gue kan pas New Ice sedan tuh statik repot ya. Pas udah Airsus tuh kayak, wah ini udah masuk checklist awal nih, udah nggak repot. Iya. Terus body kit AMG nggak terlalu gondrong, gue bisa jalan pendek nih gitu. Kalau dulu gue Brabus, jalan pendek kan gondrong banget. Udah kondisinya kayak gitu. Pas gue beli nggak pakai BBS sih, pakai AMG Aero. Gitu. Jadi AMG package beneran nih, AMG semuanya package AMG. beneran, 19. Bedanya AMG package Avantgarde sama AMG package doang apa?
Nah, gue nggak tahu yang AMG package doang ada apa enggak tuh. Tapi setahu gue pasti udah kayak Avantgarde sih. Kayak udah ada sensor, parking, washer, apa sunroof gitu-gitu. Oh, itu adalah package-nya. Package-nya. Cuman kalau Avantgarde kan bodinya bumpernya masih Avantgarde kan. Kalau ini kan bumpernya AMG. Udah Bedanya gitu AMG. doang. Terus Berarti ini kaca basicnya hijau. Avantgarde, abis itu di-upgrade jadi AMG. Dari sananya. Dari sananya. Udah, Dipakein Anak bumper. Mercy udah ngeliatin aja dari samping. Set. Iya, makanya gue takut Pengen dikoreksi nih. Pengen banget Kalau mau keluar kalau gitu yang salah, kata-katanya. Tolong dikoreksi ya. Tapi kan itu 99% salah, 1% diragukan. Jadi sebenarnya kita juga Bener. harus Tuh, AMG Dengan- package dengan- semuanya Avantgarde. Bener kan gue bilang bilang? ya semuanya ya. AMG Semua package. AMG package itu Avantgarde. Oke, ya. Nah, Kalau ngomongin salah di Wikipedia tolong diberesin ya orang Wikipedia ya, tolong ya. ngomongin Mas Beler, gue pertama kali dapet ini Spuring ketemunya Mas Beler di Raja Wali. Baru nih, iya. Bikinan kali? Iya kali Mas, bikinan gue bilang gitu. Kayaknya iya dah. Dengan mata-mata ngantuknya, bikinan kali nih gitu. Bikinan, iya kali Mas, bikinan kayaknya sih. Terus dia diem. Tapi kacanya hijau, nih kayaknya asli lah kan yang bilang bikinan dia ya. Dia yang koreksi juga gitu. Orang PA gitu kan. Soalnya susah Kak kaca hijau. Iya, ya udah Mas serah aja gue bilang gitu. Serah aja. Tapi gua bilang. kalau Avantgarde memang kacanya hijau atau gimana atau Emang memang kacanya hijau yang apa tint gitu kan. Udah hijau kayak Honda lah kacanya. Ya. Udah hijau gitu kan. Apa sih namanya gitulah. Ya tinted gitu ya. Katanya susah kalau di Mercy, kalau di Honda kan masih banyak yang jual tuh. Iya, Walaupun iya. susah juga kali. Tetap kan kalau di sini udah nggak ada yang baru, Teng. Semuanya Nah, itu dia. second dan dari luar. Kalau Chromex-nya kalau Iya, Chromex itu. Kalau buat Honda tuh Chromex dan itu juga tergantung tahun. Dia di bawah tahun 96, 95 ke bawah itu warnanya coklat. Oh, Honda tuh baru hijau di 96 ke atas. Kalau Mercy emang dari dulu kan? dari dulu udah hijau kan? Iya. Kata Beler juga lagian siapa kan niat banget nih kaca banyak banget kali diganti semua katanya. Ya kan yang bilang bikinan dia gue. Iya benar. Oh, iya, Emang. iya. Dia kan suka lupa. Kan, makanya dia ngantuk. Iya aja gue. Iya Penampakannya. gitu. Di SMA sih dulu suruh cuci muka sama guru gua. Abis cuci muka pas masuk kelas, kok kamu masih ngantuk juga? Ya emang gini bu mukanya, gua bilang. Mau cuci muka mau direndam kayak gini-gini aja udah. Sama-sama aja gitu. Jadi pertama kali dapat memang udah modif. Udah modif. Ya sesuai selera kan beda-beda kan. Ya. Dan begitu kan kenal juga ya, lo akan jadinya akan lebih tenang juga kalau untuk membeli mobil yang banyak perkataan-perkataan kayak Beler tadi. Iya nggak sih? Kalau kenal kan lu bisa dipertanggungjawabkan lah. Iya. sebenarnya. Kan ini bikinan bekas Mas Rifki jadi nggak jadi. Iya. Ntar kita atau adu aja tuh Iya, Mas Beler sama adu Mas aja, Rifki tuh. benar. Sama kayak lu, gua kemarin gua adu. Ya. Pati kutu. Emang bangke. Maaf ya Mas Agung. Bercanda. Nah, jadi si pertama kali dapat yang pertama kali lo lakuin tuh apa? Ganti velg. Pakai velg yang Gua jadi AMG Hero gue jual. Prestasi lah jualnya. prestasi. Iya. Gua Speknya jual sebelumnya apa? MJ Hero? 8,5, 9,5, 19. Oh 19, oke. PT 42, 45 kalau nggak salah ya. Terus gue ganti. Gue sebenarnya udah nyimpen ini. Ya. Gue ganti SSR MS3 dulu tuh. Oh iya benar. Gue pakai SSR MS3 dulu, nyeting. Sampai beli fender gue kagak jelas banget. Fender apa? Fender ini gue beli. Kenapa? Jadi gue pengennya kan cebur banget nih. Hmm. Fender roll abis, potong. Anjing ngapa jadi jeber ya fender gue. Terus? Untungnya yang depan masih sama sedan. Oh sama persis, Teng? Sama persis, dari depan ke tengah sama. Jadi pintu depannya pun sama kayak sedan, pintu Ya, belakangnya pun mirip-mirip sama lah. kayak sedan. Pintu belakang enggak. Pintu belakang beda? Sampai tengah doang beda dia. Oh, berarti pintu belakangnya lebih panjang? Iya, Oh, makanya- kacanya lebih... Lebih kotak, Iya. kerenya nggak sama gitu. Iya. Gue beli fender lagi, ngulang lagi. Akhirnya, udahlah nggak usah di roll gitu. Pokoknya gue udah nyimpen velg tuh, udah ada ini, Futura ada. Tapi gue nggak mau pakai itu dulu karena gue takut cepet bosen. Gitu. Gue pengennya pakainya lama. Pakai MS dulu. Pakai MS dulu. Speknya? Speknya 9,5 11. Aman. Spacer. Spacer? ET15 spacer. Di sini? Di sini spacer. Depan spacer 20, ET-nya 25 kalau salah deh. Berarti offsetnya 5. Ya, belakang 11, ET15 masih spacer gua. Gila Minus sih ini. 0? Enggak, kayaknya 0 deh, pas 0 deh. Ini sih gila kalau ini. Makanya gue pengen New Ice tuh gara-gara lu mau pakai Fendernya velg gede apa, banget. gila bebas.
Bannya 255. Iya, bannya udah lebar belakangnya, 11 pakai 255 ya, tapi harusnya kan maksimal 10 di 255. Iya, agak narik sih. 9,5 lah. Iya, tapi nggak narik banget juga gitu, ya miring aja bannya. Yang ngedonat aja. Iya. Gitu. Anjir, gede juga ya. Gede, vendornya gede. Orang pernah gue masukin 12, tapi jelek banget mobil. Belakangnya apa sih ya? Depannya rata 9,5. Wah, mantep ya. Setelah lu ganti MS3, berarti kan karena suspensi udah nih. Udah. Iya kan? Terus ya suspensi peremajaan lah gue. Iya. Oh, peremajaan apa aja pertama kali dapat? Ganti balon. Balonnya ada robek. Terus gara-gara kayaknya mentok arem katanya sih. Mentok arem depan. Okay. Oh, depan nih? Depan. Gue ganti semua. Soalnya gue minta balonnya yang baru biar agak stiff. Tadinya keempukan, karena balonnya kecil. Gue minta diganti burger yang gede. Oh, ini masih pakai burger nih? Iya, minta yang gede tuh. Gue pengennya agak stiff, jadi gue bisa jalan pendek gitu. Nggak geserot lah. Nggak ngayun banget. Tadinya ngayun banget, empuk banget dong berarti. Mobil gede banget, Teng. Terus gue beli manajemen, biar dia diem, biar nggak miring gitu. Sebenarnya manajemen tuh penting banget menurut gua, karena untuk memudahkan untuk tahu nyetingnya, apalagi ada memori ya. Kalau nggak pakai manajemen kan, lu mesti adjustnya dengan cara pelan-pelan gitu segala macem kan. Kalau misalnya pakai manajemen, lu cuma tinggal level aja udah, tinggal preset aja. Iya benar. Gue semenjak si Celaka pakai manajemen jadi ini kalau bukannya sombong ya, tapi pakai jadi kayak harus manajemen karena ada jadi ini miring pasti nih, ini nggak enak nih kalau nggak pakai manajemen gitu. Iya. Jadi kayak harus manajemen gitu. Kalau gue sih lebih takut kalau misalnya itu jarumnya goyang-goyang mulu tuh. Itu makanya jadi kayak mobilnya begini-begini kan enggak anjir. Enggak, jarum tuh kalau nggak pakai manajemen jarumnya. Jarumnya gini tapi mobilnya kan enggak goyang-goyang. Iya, jadi kan gue takut deh. Ini sebenarnya pressure-nya di berapa sih gitu. Jadi tuh kalau pakai dan ya gue kan pakai yang jarum ya Teng, bukan yang angka. Jadi pressure-nya pun gue juga ada ragu kalau si jarumnya itu udah goyang ataupun udah nggak jadi kayak kasus lo dengan si jarum bensin. Oh iya bener. Iya kan. Takutnya bocor nih gitu. Takutnya kayak yang di jarum sama yang di pressure sebenarnya itu berbeda gitu. Tapi kalau manajemen kan ada sensornya nih gitu loh. Jadi dia bisa ngebaca dengan angka. Sebenarnya PR-nya itu kalau yang jarum kan lu dua poin kan. 2 poin itu kan dia 1 nih bagi 2. Jadi di tiupnya tuh nggak rata, Teng. Kalau logika gue gitu ya, jadi 1 bagi 2. Kalau lu mau nggak usah manajemen, tapi lu harus 4 poin. Cuma nyetingnya jadi 4 tuh tuasnya. Jadi kayak power window. Nah itu dia. Malah ada power window tapi di tengah. Jadi lu ngebaginya rata tuh sendiri-sendiri. 1 2 aja ribet, 4 lagi. Oke, DJ itu dia, makanya. Banyak yang bisa kayak Fast and Furious. Oh di atas, taruhnya di atas, anjir. Take off ya kan. Masuk gini, tek. Apa yang naikin mobil? Jalan ribet banget hidup. Jadi gitu, dia goyang-goyang tuh karena yang ditiupnya nggak rata. Kan cuma 2 poin kan. 1 kebagi 2 nih. Iya benar. Kalau lu 50, nggak tentu nih yang di sini 50, di sini nggak 50 kan. Pasti kebagi gitu. Udah gitu kan berat mobil juga beda. Biasanya kan depan belakang ya, bukan kanan kiri deh, depan belakang. Iya, kan? depan belakang doang kan. Makanya itu kebaginya nggak rata. Makanya jarumnya mungkin hanya 2 tuh, jadinya ya yang di kanan berapa, di kiri berapa itu juga nggak kebaca. Benar-benar. Makanya harusnya kalau mau sih 4 poin, cuman ya itu ribet. Iya. Nah ini mana pakai? Ini pakai airlift sih. Pakai airlift. Yang 3H. 3H. Iya. Tapi gue kemarin tuh kalau pakai airlift yang di E36 itu agak keras. Tapi bolt-on semua dari airlift. Oh, bolt-on iya. Iya, ini kan gua kaki-kaki masih custom. Ini masih kemidun juga kok dia. Oh ya? Iya. Shock breaker pakai? Shock breaker gua nggak tahu ya. Belakang pakai Tiger deh kalau nggak salah. Mobil kan bukan motor ya? Kayaknya Tiger yang pice tadi. Aku pakai Tiger belakangnya. Tiger karena gue minta bisa jalan pendek tapi nggak terlalu empuk banget. Karena kalau kan sebelumnya tuh bukan pakai Tiger kan, yang gue pas beli kempukan tuh, jadi kalau diisi gesrot lah, jadi dongak, terus
jarak naiknya juga nggak jauh. Oke, ya. Ribet Saat lah, pressure ribet lah. anginnya tinggi tuh nggak jauh. Nggak, iya, makanya ribet lah. Makanya gue minta agak panjang dari yang sebelumnya, tapi lebih keras gitu. Jadi gue bawa barang, bawa apa. Tapi saat lo gantiin shock jadi yang lebih panjang, yang dimana travel harusnya lebih panjang, kan bodinya jadi lebih panjang nih, mobil jadi lebih tinggi nggak? Iya, jadi lebih tinggi. Tapi tetap gue ngukur bilangnya balonnya jangan sampai ke stretch. Ya. Jadi maksimal balonnya berapa ya udah segitu aja. Gitu. Oh. Ini bisa tinggi banget sih, bisa tinggi banget. Ini paling pendek segini? Nggak, ini kan air out kan. Iya, paling pendek segini, air outnya segini? Iya, ini karena gue tegak-tegakin cambernya aja. Tadinya, ini kan mentok fender tuh. Kemarin bisa lebih deprok lagi, depan bisa lebih, ini mentok ban. Iya, pasti sama. Sebelumnya berarti, lebih tipis, bisa lebih deprok lagi. Betul. Kalau Gitu. makanya kan ini kan celup ya, berarti dia udah mentok fender dalam. Udah. Bannya, ya iya, kan, yang belakang juga. Udah. Kalau si Vario udah mentok bibir. Ya, lu kan ketemunya. lift Jadi sama saat bibir. mobilnya udah berhenti, tuk, habis masih ada ces. Iya, nggak nol kan jadi. Nggak nol, sebenarnya Iya. ini tuh nggak nol, bisa lebih deprok lagi. Nah kemarin Oke, itu gue 13. gonta-ganti velg itu gonta-ganti settingan dari yang celup, terus gue ketemu bibir cuman jadi jajan fender mulu karena kempukan kan mobil berat. Oh. Dak gitu capek. Malah jadi beradu ya sama Jadi fender beradu, ya. Iya, terus buat camberin abis gitu. Cuman bannya tipis, jadi nggak enak lah gue pakainya ban tipis. Ini baru ketemu settingan yang oh ya udah ini Pas pakai velg ini. pas pakai velg ini. Ini velg OZ 3/11. ini 3/11. 3/11 18 di up ke 19. Jadi gue beli mukanya doang tuh. Gue beli mukanya doang. Ini beli mukanya OZ. OZ. Kan ada OZ, ada Carson. OZ ini. Ini OZ. Sebenarnya Harji sih. Iya benar, iya. Tapi gue bolongin. Mukanya Harji sebenarnya. Mukanya Harji. Kayak Harji. Mukanya Harji lu beli bibir sama barrel. Iya, beli bibir sama barrel. Soalnya gue waktu itu punya face OZ Maya ada. Futura ada. Pokoknya gue biar bisa ganti-ganti muka tapi model cuma satu gitu. Iya benar juga ya. Gitu. Lubangnya sama semua segala macam. Iya, gue bisa switch lagi ke yang mobil gue yang lain kan 18. Jadi switch muka gitu. Nah, Ribet nggak sih, Teng? enggak sih. Bongkar sendiri di rumah? Ya enggak dong. Enggak ya, kalau itu enggak. Itu enggak. Li, lu gue bilang ribet gak sih? Enggak sih, ini tukang gue enggak. Emang lo yang bongkar gitu kan. Iya. Tapi bener nih, berarti lu speknya cuma tinggal, nah tapi kan mukanya beda-beda nih Teng, berarti offsetnya juga beda-beda dong. Nah itu dia ini, sebenarnya gue pernah pakai ini velg tapi setelan fender tulip. Mukanya dari belakang. Jadi offset keluar, out. Kok jelek ya gitu. Iya, lu jepit di belakang, lu taruh di belakang. Ini dijepit tengah nih. Ini dari apa depan? Jadi masuk dia. Pokoknya gue mintanya bisa pakai ban lebar aja. Bisa pakai ban lebar, tebel, bisa masuk dah. Ngitungnya gitu. Makanya nih jadi di luar nih mukanya. Saat nanti harusnya di tengah ya berarti ya sebelumnya. Sebelumnya dari belakang malah. Malah dari belakang. Dari belakang. Oh, jauh juga Wah, berarti itu ya. pas yang dari belakang agresif banget, makanya kena itu terus. Dak gitu. Jauh loh itu mundurnya. Jauh. BBS aja kemarin. Itu no spacer paling tuh. cuma 6 mili lah kata mama. Murah. 1, Dari 40 ke 32 gitu doang kan kalau muka BBS kan? Iya. Enggak, gue mundurnya jadi belasan. Oh jauh juga. Makanya. Gue bisa dari ET40 jadi 32, 35 deh. Enggak. Ini belasan jadinya. Jangan-jangan enggak. Enggak. Ini velg udah 3 kali gonta-ganti face. Dari belakang, dari depan, ganti setelan. Ini yang paling, ya udahlah, di paling enak. Di tengah udah pernah coba belum? Udah. Pokoknya waktu itu gue kan dulu, gue nggak mau pakai spacer gitu. Dari belakang tuh, no spacer, fender tulip, cuman capek bawanya jedak. Ini pakai spacer sekarang? Pakai spacer. Speknya sekarang berapa? Speknya mah sama terus, Teng. 911, selalu 911, selalu 911. Cuman offsetnya gue mainin aja gitu. Oh iya, sekarang final offsetnya jadi ya depan belakang? Nah, nggak tahu gue. Nggak tahu. Oke. Gue Sebuah yang informatif sekali. Kayaknya 10-an deh, 10-15 deh harusnya. Soalnya nggak Bisa celup kayak gini. Iya, ban bisa gede gitu. Pas lo ditaruh di belakang, fender tulip. Fender tulip. Pas pakai Futura sih lebih ajib, cuman cita-cita gue pas pakai sedan kan pengen pakai ini velgnya gitu. Oke. Ini si OZ 17 aslinya. 18. Jadi 19. Ini 19. Oh nih, step Gitu. 18 mukanya. Ini pakai muka BBS LM juga katanya sih bisa, gue belum nyoba. 18.
LM-nya 18. Katanya bisa ya. Enak tank OZ mah. Iya, karena lubangnya sama, dudukannya sama. Modalnya semua. cuman satu velg gitu. Ya nyari yang jual mukanya doang itu juga ribet kan. Ya. Kebetulan kebanyakan kan nggak semuanya gitu sama lip sama barrel. Nah, lip sama barrelnya ini lo tuh beli aftermarket atau OZ? Gue beli aftermarket lah. Oke, yang OZ harganya nggak kepegang waktu itu gue. sama kan juga umur ya? Iya kalau umur ya. Iya nggak sih, kalau lu Udah ngomongin retak, masalah apa, segala Harji macam. ini nih, itu tuh kayaknya retak ya? Iya kayak monoblok 3, 3-piece Iya gitu-gitu. sekarang lu pakai velg harga segitu deg-degan kan males ya. Iya, Jadi sekarang, males makainya. sekarang harganya kan udah mau nyentuh Udah kepala 3 satu ya. Iya, gila ya. Maksudnya dulu tuh yang 17 mungkin saat itu gue nemenin teman gue beli 25 udah paling mahal dulu. betul 20-an atau belasan gede ya. Itu tuh dapatnya speknya udah 910. Iya 8,5 10. 8,5 10. Iya udah kayak gitu-gitu. Dulu Boni kan pakai tuh. Sampai sekarang Iya masih ada tuh. ditanya nggak dijual. Ya pasti. Kalau jual nggak kebeli lagi Ditanya soalnya. dijual kan dulu 25 Bon, nggak mau dijual 25 enggak katanya. Kenapa ya? Kan sama sama harga kemarin, kan dia nggak rugi ya? Iya. Ya kan? Modalnya Harusnya nggak sama. rugi. Iya kan nggak rugi. Lu lebihin Dia- goceng mau kali? Dia udah untung pakai loh. Lebihin goceng. Tapi nggak berlaku. Saya juga nggak mau kalau gitu. Ntar gue dibalikin Ah, ya, lagi. gue balikin. Nggak. Pengen banget nih udah gatel banget gua. Enggak. Tapi karena ya itulah investasi tuh kalau ngomongin zaman dulu lu investasi di emas, belum tentu juga kalau yang barang-barang kayak gini nih juga sih investasi juga luar biasa. Sebenarnya ya pilihannya kalau di emas nggak bisa dibawa jalan-jalan kan, nggak mungkin lu pakai emas. Pakai aja banyak gitu. Logam di sini gitu nggak mungkin. Kalau Pakai ini pakai kalung gitu tapi banyak gitu teng jadinya jadi lu kayak datang MDC nih pakai emas logam mulia di sini gitu. enggak emang agak kurang ya. Iya kan? Gitu. Kalau ini kan jelas Masih gitu bisa ya. lu pamerin. Motor, Ria. mobil. Ria ya dia. Masih bisa lu parah. pamerin. Nah, Kak, Enggak. ini kan suspensi berarti custom. Custom. Pakai balon. Balonnya ada pakai Pakai dari gua gantinya di Bogor gitu. oh. Di YM ya. YM, oke. Gitu. Nah, Mas, balonnya berarti yang tadi lu ganti tuh, burgernya yang lebih gede. ya gua minta yang lebih keras lah gitu. Ini kan ada yang 2, ada yang 3. Ini yang 2. Ini 2. Dua. Oke. Sebelumnya kayaknya yang 3 masalah yang belakang tuh. Jadi empuk banget. Ya bodinya segede gini kan. Itu juga nyetingnya sampai ketemu dipakainya enak, dibawa jalan enak, dilihat enak, diparkir enak, lama juga sih. Teng. Betul. Jadi kalau ngomongin masalah orang ngomong Pakai Airsus mah mah gampang Iya. nyetingnya. Lu cobain. Mungkin pas lu nyeting Deprok pasti bagus ya. Kalau setting Deprok gampang. Pasti Saat lu bagus. nyeting jalan, kebuka Nah, itu gini. Aduh, amit deh. Bener-bener. Nyeting makanya nih Vario tuh gue mau betulin kaki-kaki itu males nyetingnya. Iya bener. Gue tuh nyeting di tempat spuring pertama kali pasang Airsus dari jam 2 siang Iya bisa berhari-hari sampai jam tuh. 10 malam. Udah nyeting, ketemu right head enak, pasti pendekin. Kok nggak ketemu nih? Iya. Kok Gitu. masuk ya? Karena kan saat lagi turun atau naik Berubah. kondisi kaki berubah tuh. Dari mulai armnya mungkin jadi ngebuka atau nutup, ya udah toe-nya jadi nutup. Iya bener. Buka. Jadi toe-nya. ketarik kan? Toe-nya buka nih. Pas lagi masuk angin, jalan kebuka. Itu buat Pak Salmen nih. Nanti ya Pak Salmen. Itu, waduh nyetingnya sih setengah mati ya. Tapi sekarang udah mungkin udah banyak Udah pada ahlinya jago ya. kali. Udah pada jago, benar. Gitu. Nah, kalau ngomongin masalah body tank, body apa aja yang lu ganti dari atau lu remajakan setelah lu dapet? Gua remajain Fender pasti waktu itu. Ya karena kan jeber vendernya. Ide kan, ide. Benar. Apalagi ya, yang ngecat-ngecat sisip-sisip doang, bumper nyangkut ya wajar lah. Airsus sih masih nyangkut. Iya. Lagi Airsus Iya. nyangkut bodoh ya. Lagi udah tau Airsus jalan pendek, orang Airsus jalan tinggi. Oh, waktu itu side skirt gua copot di jalan, nyangkut. Nggak jelas kan. Ngapa ya? Lu ngapa ya? Tapi gitu-gitu doang. Tapi Iya. untuk majornya tuh nggak ada. Majornya tuh belum, karena gue juga bingung sih udah dapetnya body kit gitu kan. Mau diapain gitu. Kemarin tuh sempet gue facelift, ternyata PR-nya banyak ya. Ke S-Class. Ya 221 lagi. Jauh banget ya. Jauh banget, tadi nggak ketemu. New Ice Facelift kan mukanya ganteng banget kan. Gue kira sebatas gampang kap mesin, fender, bumper. Terus
kan dashboardnya beda, ini beda, itu beda, nggak jadi ya. Mundur pelan-pelan ya pastilah mundur. Dashboard beda, konsol beda, setir beda, speedometer beda. Bener Mas Wirki? Bener. Wirki lah. Dengan anggukan. Bener. Beda semua. Jangan nyokap lo ngerjain budget selesai hari ini ya. Oh, berarti ya tadinya lu mau facelift nggak jadi? Nggak jadi. Malah mau gue ganti ke Brabus lagi kan, karena menurut gue udah Airsus nih. Gondrongnya nggak apa-apa deh nih, gondrong nih, karena lu terakhir gitu. pakai statik nih. Iya. Ya cuman ngapa ngambil yang AMG pack ya, bodoh juga kan. Ya ngapain ya? Tapi kan yang ada itu, ada nggak pilihan? Tapi saat lu lihat ini mobil ya, ini kan mobil termasuk varian yang jarang ya, mungkin jauh lebih banyak yang sedan gitu. Pernah nggak lu dapat option lain selain mobil ini? Gue waktu itu kan si 190 gue hijau kan, gue nggak tahu kenapa gue gantinya harus hijau nih. Gue waktu itu nanya mobilnya Mas Rivi, wagonnya. Harganya jauh banget sama yang ini gitu. Dan dia bodinya masih yang standar kan, walaupun speknya bagus tapi bodinya standar. Speknya bagus tuh maksudnya? Mungkin spek dalamnya tuh lebih bagus, fitur-fitur dalam ya dia kan seneng ngumpulin perintilan tuh. Itu gue waktu itu nggak ada, dia ada gitu-gitu. Cuman harganya jauh, gue nggak masuk budget lah gitu. Pilihannya itu doang sih, sama ada yang facelift hitam. Cuman ya suratnya bermasalah lah. Oh. Suratnya nggak lengkap lah gitu. Iya. Gue sih facelift seneng banget, pasti ganteng kan facelift kalau menurut gue. Iya. Noise facelift tuh udah pasti bagus. Nggak pendekin, kasih velg. Kalau buat facelift dan non facelift bedanya apa aja sih dari muka depan? Lampu beda. Lebih tidur. Washer lamp dia nyambung sama bumper. Kalau ini kan misah. Kalau yang Avantgarde kayak ini misah. Terus si mata kucing apa namanya? Side marker lebih kecil. Kap mesin beda, lebih tipis dia, lebih kerucut gitu. Oh, lebih lancip depannya. Oke. Setir udah ada tombol. Dashboard speedometer, layarnya gede gitu-gitu. Oh, yang di tengah? Konsol. Ini kalau ini kan speedometer mirip 202 masih. Iya. Masih mirip 202 gitu. Konsol tengah beda? Konsol tengah beda. Konsol ini? Terus si sensor parking juga di dashboardnya beda tuh posisinya. Oke. Kalau yang punya gue nih non facelift cuman kotak gini. Kalau yang facelift di dalam panel kayunya. Gitu, lebih sophisticated lah ngeliatnya. Iya. Dari zaman itu. Iya. Untuk sama-sama tahun segitu ya. Lihatnya anjing mau banget nih gitu. Terus two-tone, kalau yang AMG Avantgarde-nya two-tone. Gue mah masih pengen punya New Sedan Avantgarde two-tone tuh, masih pengen gue yang. Kenapa? Gak tahu, enak banget New tuh menurut gue ya. Oke, berarti kalau ngomongin masalah lu kan ada yang sedan, terus ada yang compactnya, ada kupenya, terus yang ini, bedanya apa? Untuk lo berkendara? Feelingnya ya, kalau dipakai sih ini kayak pantatnya ketinggalan gitu kan kalau ngebut, tapi kayak lebih jejek gitu karena lebih berat kan. Oh iya sih pasti ya. Tapi kalau lu ngutik gitu, ya kelihatan lah, kerasa pantatnya ketinggalan gitu. Oh. Feelingnya sih emang lebih mantep gitu loh. Cuman buat manuver ya rada ketinggalan, tapi buat feeling mantep banget. Untuk keluarga ya, jadi nggak usah ngebut. Iya, ini untuk keluarga yang sampai sekarang belum kepake kegiatan keluarga belum. Bangke. Tapi pernah nggak sih Neng, lo ngecek misalnya nih kayak karet-karet atau apa? Itu dia. Sebenarnya lampu belakang sih ada di luar mah, harganya sih ya Bismillah. Gitu. Kemarin gue udah nanya Mas Dana, dia nggak terima cicilan katanya. Kan waktu itu dia ngomong terima cicilan di sini. Saat ini enggak katanya. Udah, saat itu langsung soalnya ditutup. Jualan lagi susah kata dia. Dia mau konsen main biliar aja terakhir. Iya bener, main biliar. Jadi atlet biliar. Tapi karet-karet gitu kan beda nih belakang. Beda. Depan sama nggak sih? Kaca depannya sama dong? Harusnya sama ya, belum. Karet pintu. Ini aja itu kena air semen tuh. Babe gue renov rumah kagak dipindahin mobilnya. Untuk kagak ikut ke semen mobil. Iya makanya. Ada apa nih Pak bangunan? Oh ini mobil tadinya. Saya pikir bangunan. Itu gue mau ganti aja, takut barangnya nggak ada, ya udahlah biarin dulu gitu. Tapi harusnya nih pelipit ini kan? Iya itu yang itu. Bukannya pelipit harus sama ya Mas Sedan? Itu dia, gue takut nggak ada aja. Belum nyari tapi takut nggak ada, udahlah gitu. Iya, soalnya kan nggak usah nyari penyakit yang nggak ada. Sudah, benar sih. Tapi kan kalau karet itu kan kayaknya sekarang ya mungkin orang mau ngecat mau apa dulu
udahlah nggak apa-apa karetnya di Iya, ditutup. masking aja Masking lah tape. gitu. Kalau sekarang tuh Vino ngomong mau ngecat, siapin dulu karetnya. Itu gue kemarin nonton tuh yang akord mahal banget ya. Kacau. Karet-karetnya gila. Vino kemarin dapat dashboard baru nih. Iya, gue baru lihat tadi pagi. Gila banget. Gila, mahal banget. Udah sarap kok. Makanya aduh, jangan dah. Jangan yang nggak ada nggak usah lah. Kalau masih bisa diakalin, akalin aja gitu. Berarti lampu depan sih sama. Lampu depan sama. Lampu belakang udah pasti beda. Karet-karet tuh belum tahu nih. Kalau kita ngelihat kalau muka depannya sama kayak New Ice sedan, harusnya sama. berarti karet kaca depan sama. Yang Bukan- paling susah itu apaan? Yang paling susah ya dari tengah ke belakang tuh menurut gue susah ya nyarinya. Kalau yang pernah lu cari, terus lu bilang anjing susah lagi nggak sama lagi Itu, sama sedan. sampai sekarang sampai sekarang gue nggak ketemu tuh Kere belakang. belakang. Beda Itu sama sedan. Beda. Oke. Yang punya tuh Mas Dana. Ini gue lagi persuasi buat dia jual. Oh dia punya? Dia punya dan itu yang paling bisa disombongin ke gue. Yang di 202-nya? Iya. Oh sama? Di boxnya sih sama tuh, spare partnya, part numbernya sama. Di box dia beli sama tulisannya 202, 210. Cuman menurut dia panjangnya beda. Kemarin dia ngukur. Menurut gue coba dulu aja. Nah, dia nggak berani nyoba karena kalau kepasang bisa. Nggak dicopotin lagi? Iya betul. Akhirnya jadi 202-nya dia. Jadi Gua nggak ada kata-katain, kerenya. iya. Iya. Atau pakai kere bambu aja. Yang digulung ke atas. Lo Ini- pakai tarikan di sini, cek, gredek gitu jatuh Lu bawah doang. percaya apa enggak, kemarin gue sampai nyari crane Innova Universal. Hmm. Gue udah nanya tuh, Hmm. bisa kali ya mas? Gue bilang gitu. Bisa. Gue ukur panjangnya beda. Udah nyari check out gue. Potong. Lebih pendek masalahnya. Oh lebih pendek. Nggak apa-apa kan jadi nggak ketutup kere tengahnya doang. Masalahnya ini udah mulai gue sering pakai jemput anak gue sekolah. Kan nggak lucu ya tontonan warga kan nih, anak gue sama bini gue di belakang ya. Oh jadi ini kere samping nih? Kere samping. Oh gue pikir kere belakang. Kere samping di sini. Oh. Jadi tontonan warga kan. Ya udah pakai itu aja yang kayak di Pakai ini ya, gorden kayak Alphard kali ya. Iya, tinggal diikat doang. Dibuka zong. Pas dibuka ada apa aja rendang? Oh, ada ayam bakar masih ada gitu. Kayak Gitu. Firman dulu. Nah ini gue kemarin nemu di Jerman, minta tolong si Mas Dana. ketemu di Jerman. Ketemu di eBay Jerman. Cuman Mas Dana bilang orangnya belum respon. Gue nggak tahu dia emang sabotase ya, gue nggak tahu. Sabotase atau enggak dibeli apa dia buat dia juga. Kayaknya sih. Oh, ternyata Aska Soalnya juga nyari. harganya lebih murah dari yang dia punya gue tawar. Oh, sabotase. Nah kayaknya sabotase. Fix sabotase. Masa udah sebulan man? Nggak mungkin lah. Masa dia nggak megang handphone, nggak ngecek email? Iya, di orang sebelah jualan Jermannya. masa nggak megang HP. Bener. Susah gitu doang. Nggak respon gitu. Kayaknya sabotase sih. Lu taikin harganya, baru direspon. Sama Dana, bukan sama pedagang di sana. Iya. Dia bilang fee-nya masih jauh nih dari harga. Pokoknya udah sama fee-nya dia mesenin, masih jauh nih sama harga dijual. Kayaknya gue biar bargain terus tuh, biar sama. Udah mas segini gue lebihin deh mas, tolongin gitu. Iya. Emang jahat, Mas Dana tuh jahat sebenarnya. Itu nempelnya di karet kaca ya, Teng? Atau nempel Nempelnya di di door trim. Oke. Ada ceklekannya gitu. Gue udah sempet bukan beli sih, nyobain yang punya sedan, beda jauh gitu-gitu. Ternyata beda jauh. Nah itu doang sih. Lampu juga susah nyarinya. lampu belakang? Iya, ternyata lampunya nih yang Avantgarde itu harusnya hitam. Smoke gitu. Oke. Kalau ini kan masih pink tuh, yang lampu rem, lampu mundur. Mundur ya? Harusnya smoke gitu. Nyarinya susah dan mahal. Sebenarnya di mahalnya yang bikin susah sih. Iya benar. Mahal, susah nabungnya. Susah ngumpulin duitnya. Iya, kemarin udah ketemu juga tuh Mas Dana. Aduh dia nafsu banget nih, ini bayar. Kapan lagi lu lampu gini? Cuman harganya kayak beli motor kan. Mendingan gue beli motor, bisa gue pakai jalan-jalan. Masa gue ngalungin lampu? Nggak lucu. Bawa aja. Tenteng. Apa lampu wagon? Jualan sekali. udah nih, terus dia udah ngotot. Ya udah beli motor gitu. Mas harganya sama motor. Ya udah beli motor, emang kepake gitu. Biasalah debat-debat kusir. Iya benar. Orang tua. Kayaknya tuh. biar masuk fee-nya ke dia. Lagi-lagi. Emang dia. Teng, tapi ini kan kita ngomongin body. Kalau body itu berarti lampu depan sama. Bumper gitu sama nggak sih? Teng? Bumper depan sama, Oke. bumper belakang beda. Side skirt ini kayaknya lebih panjang kalau nggak salah. Oh. Lebih panjang side skirtnya. Knalpot, body ya. Body sama knalpot beda lah pasti belakang.
Pasti lebih panjang. Pasti lebih panjang. Gitu. Sidecar berarti lebih panjang juga dong? Lebih panjang. Kalau bumper belakang, memang dudukannya semuanya beda atau gimana? Dudukannya beda, bentuk bawahnya beda, lebarnya juga kayak beda deh. Oh, bentuk bawahnya? Bawahnya beda. Bukan Soalnya bentuk atasnya? Kalau sedan itu knalpotnya kan dari samping gini nih. Gitu. Ini kan bumper nih, ini bumper. Iya. Dia samping gini kan. Iya. Tabungnya. Kalau yang si Wagon itu knalpotnya di tengah tabungnya. Oh, kayak sama kayak Sirocco. Kayak Nova gitu-gitu. bener. Mau mobil hatchback lah ya, kebanyakan. Gitu dia. Jadi waktu itu sempet patah kan, pegangan jatuh kayak ke tabung gas 5 kilo, gelondang gitu. Iyalah, Segitu segede gini jatuh. Iya, gelondang gitu. Berarti dia masuk dari sini, keluar baru gitu ya? Iya, keluarnya samping gitu, gede gitu. Iya. Nah itu yang bikin kayaknya berat juga ya itu, si knalpotnya gede banget kan. Coba lu copot tabung knalpot. Kayak nambah Jadi 150 lebih enteng. horsepower. 150 horsepower. Orang ngapain cuning-cuning copot knalpotnya? Udah bener berat. Goblok. Kan weight reduce. Tapi kalau masalah itu kan eksterior ya. Kalau interior, Teng? Interior pasti jok tengah beda. Terus dia kalau yang ini wagon ada third row seat-nya. Tapi madep sono, madep belakang. Hah? Jadi duduknya lu madep kaca belakang third row-nya. Jadi kayak mobil, bak. Kayak naik Bak angkot bisa bener. bebas ya, mau ngadep depan, mau ngadep belakang. Iya benar. Terus lu kalau macet Naik angkot juga itu juga ngadep samping. Gila kalau ngadep belakang cuman yang duduk deket pintu doang ngadep belakang. jadi Cuman kalau satu. macet lu bisa lirik-lirikan sama yang naik motor ya? Iya mas. Ya. Jadi ngobrol ya. Iya. Kacanya buka. Iya bener. Jadi lebih akrab. Masuk dia ke dalam jadinya ngobrol. Jeleknya kalau BMW itu kan dia bisa buka yang si apa sih namanya tuh kacanya doang. Iya. Kalau Mercy tuh nggak bisa. Jeleknya itu dia kurangnya. Oh dia sebagasi-bagasinya. Iya, tapi BMW nggak ada, kalau nggak salah nggak ada third row seat-nya. Dan third row seat itu terakhir di 2011 setelah ini. Terus yang generasi setelah itu kayaknya nggak ada third Udah row bagasi seat, aja udah. Bagasi aja. Ya, Jadi- kayaknya baru nyadar buat apa Jadi gitu. nggak bakal ada yang dudukin juga. Nah, Udah buat gitu kenapa apa? lu ngadep belakang gitu. Waktu Emang itu nyaman. Pernah anak gua tes sih nangis ya, gerah katanya. Minta turun. Malah jadi ngadep orang, mulu ngobrol nggak sama keluarga, jadi ngobrol sama orang lain jadi yang di luar. Karena gue nangis kejer, bini gue marah-marah. Gue bilang ya kan ini gunanya buat bawa dia, gue bilang jadi harus kepake, gue bilang gitu. Goblok. Belakang jadinya. Gue taruh nangis-nangis anak gue. Sama ini ada dog guardnya kan ada, Ya. terus ada gitu-gitulah. Kalau yang Iya. yang wagon ada gitu-gitunya. Iya. Tapi kalau misalnya fitur di dalam mobilnya, Teng, Fitur, ada bedanya nggak dengan yang sedan? enggak sih. Kalau fitur mah nggak beda jauh lah. Sama. Sama. Paling ada tow hook doang itu. Kalau sedan ada tow hooknya nggak? Ada pencetan tow hooknya nggak ya? Ada ya? Iya ya gitu. Tuh. Pencet tow hook. Iya, jadi tow hooknya kan masuk gini. Iya. Kalau pencet dia jeduk gitu keluar. Oh. Buat bawa Anhang. anhang. Bawa genset. Bawa genset. Benar. Sama Soalnya buat ribet banget. Iniin motor belakang gitu. Mepet. Iya. Gedar. Dah gitu. Dan ini kan lumayan tulang kering. Gede banget Teng itunya, bol tow hooknya gede banget tuh. Goblok, Dah biru ya kan. Lumayan gitu-gitu. Interior, eksterior. Kalau kaki-kaki, Teng, kita balik lagi ke kaki-kaki. Ada nggak sih yang beda dengan yang sedan sama yang wagon? Karena kan ini kan lu udah bukan Custom ya. apa namanya sudah refurbish lah si kaki-kakinya. Udah lo ganti-ganti lah gitu. Kalau ngomongin sama yang sedan atau sama yang compact deh, ada yang beda nggak? Kalau depan sama, pokoknya depan tuh nggak ada beda sih. Oke. Belakang kayaknya ada beda deh. Belakang itu dudukannya beda, mungkin lebih gede apa lebih tebel gitu pernya. Kalau yang wagon itu pasti self leveling. Jadi dia ada apa sih namanya? Standarnya? Iya, standarnya 320 wagon tuh ada self leveling, pakai oli gitu. Hidrolik. Iya. Jadi kalau lu overload muatan belakang dia ngit gitu. Setahu gua kalau yang sedan tuh baru di 320 yang facelift. Yang Vanguard doang gitu, self levelingnya. Nanya ke Wikipedia baru. Wikipedia, ini udah nggak ada konten Wikipedia. Nggak ada karena 99% salah, 1% diragukan. Jadi jadi- kurang valid. Tapi kan emang Wikipedia juga begitu aslinya. Iya, tapi masih mungkin presentasinya 5% lebih lah, gede. ya. Ya, di Wikipedia gitu, betul. Gitu. Oh, dia Soalnya tapi ini
fungsi si hidroliknya itu dia itu lu pencet atau dia bisa ngejas sendiri? Pencet gitu. Ada tombolnya sih, tombolnya masih ada. Makanya dulu kan kayak si Mas Bimba pakai 320 yang Avantgarde tuh, kalau ngeset mobil ceper dia harus isi bensin full dulu. Soalnya kalau dia bikin pas nggak full, pas udah itu turun mobil lebih pendek jadinya. Salah ngitung. Gitu. Jadi dihitungnya ada beban dulu gitu. Jadi dia naiknya sampai mana nih gitu. Nggak usah isi bensin lah. Jadi kan ada Pepi di sana. Oh iya bener. Pepi sama bensin datang Pepi. Angga Gendut. Nah, taruh situ 2. Bener, kayak bensin pas naikin self leveling yang jadi error. Itu kan olinya bocor kemana-mana, nggak kuat buat naikin gituan. Iya, ternyata naikin bangunan. New Ice bawa double tank LC ya. Iya. Ada bangunan pak, bukan barang nih di belakang. Pak bawa kos-kos, bawa kios pak. Iya, bapak kalau bawa barang doang mah kita bisa pak. Kalau bawa kios nggak bisa pak. Atau ini 2 sekios. Gitu. Oh, ada kayak gitu. Tapi soalnya kalau isi bensin full sama bawa itu 2, mahalan bawa itu 2, makanya mahal. Iya benar. New Ice kan isi full 60 liter paling berapa kan gope. Kalau bawa itu 2 bisa 1 juta, jangan. Ini mahal. benar. Minta tolong kan bayar. Oh. Gitu. Dia ada self levelingnya. Iya. Kalau kaki-kaki udah pasti depannya sama. Sama, depannya sama banget. Berarti engine juga sama depannya. Engine-nya sama. Kalau yang wagon ini dia 320-nya udah V. Kalau yang facelift baru V. Kalau yang sebelum facelift masih inline tuh 320-nya. Kalau yang sedan yang masuk sini ya. Oh iya. Yang di luar Iya. Berarti dengan tahun yang sama di sedan dan di wagon dia lebih maju nih, udah V. Lebih maju. Sama kayak standarnya yang faceliftnya 320. Padahal gue kira nyangkanya dapet yang inline karena sebelumnya kan gue pakai yang V kan. Gue pengen ngerasain beda, taunya sama. Malah sama. 3.200 juga. 3.200 juga. Untuk konsumsi bahan bakar yang dimana tadi kita ngomongin beratnya pasti akan lebih berat. Terus lo bilang kalau untuk ngebut pun dia agak ketinggalan, yang dimana itu udah jelas banget nih bobotnya lebih berat gitu ya, dengan bodi yang lebih panjang semua segala macam. Karena lo udah nyoba semuanya nih, yang sedan, yang compact dan yang wagon, ini gimana konsumsinya? Anehnya karena yang sedan gue tuh 260, ini kan 320, malah borosan yang sedan. Karena ini disenggol dikit udah jalan kan. Dan ini lebih jarang dipakai mobilnya. Nggak, tapi konsumsinya mendingan ini sih. Kalo mendingan 320. Vario gua. Wah, irit banget. Irit banget. Ini ngisi 100.000. 5 tahun ya? Iya ada. Baru isi lagi, nggak pernah jalan. Tapi kalau konsumsinya sama yang compact, berarti sama 3.200 sama compact nih ya? Ya kalau yang compact mah kecil kan, cc 2.500, 4 silinder. Tapi kalau samain sama yang sedan, mendingan ini, gue lebih happy bawa ini sih. Tapi bensinnya? Bensinnya ya mending ini. Iya? Karena 320-nya. Iya. Karena disenggol dikit jalan kan, nggak effort deh gitu. Biarpun berat kayak gitu, lu nggak ngerasain ada perubahan yang signifikan segala macam gitu? Malah ini dipakai ngebutnya lebih enak sih. Kalau dipakai tarik betot-betotan gitu, enak sih, lebih enak dari yang sedan gue pakai. Buat betotan lurus ya, dan lu jalan jarak jauh tuh lebih diem. Kalau yang sedan mungkin enak di ngutik lah, di manuver. Manuver ya? Ya gitu. Ya ini memang untuk ya namanya touring. Ini kan dulu waktu itu sering gue pakai main Tamiya tuh ke BSD kan. Jadi kalau Sabtu tuh gue main Tamiya, gue suka bawa ini sekalian manasin. Ini masih suka gue bawa 200 gitu. Setelan begini. Oh iya? Iya, masih 200. Setelah itu kayak ngapain ya gitu. Nggak apa-apa lah, sayang, udah timpa aja terus. 200. Kan harus naikin aja dikit, injek aja. Berdarah gue. Jadi belanja, tapi kan mesinnya sama. Nah, ini ada cerita lucu nih, gara-gara gue nyetir 200 itu. Jadi gue punya OZ Harji itu ada 2 set. Yang satu yang potongan, yang custom banget, yang ini yang gue beli fast. Udah dong, gue waktu itu masih pakai Futura kan. Gue minta, Mas, Harji gue bangun deh, gue mau ganti. Oh iya, udah nih, dia nelfon, Mas, ini velg berantakan banget nih, katanya. Barrel, lips, hancur. Karena behavior gue yang bawa mobil begitu, ya udah Mas, nggak apa-apa, di repair aja. Taunya yang dia benerin Harji yang salah, yang potongan, yang emang kondisinya babak belur. Bagus.
Jadi gue 2 kali bangun velg. Nih, buat ini. Jadi sebenarnya nggak hemat yang dari awal. Nah iya. Hemat nggak ada. Jadi nggak hemat bener. Jadi budgetnya kali 2. Pas gue dateng, kok yang ini mas? Terus dia bilang, saya juga bingung kenapa minta yang ini kan babak belur. Terus gue bilang, ya karena gue nyetirnya ngawur, jadi gue, oh iya emang babak belur karena gue kali, gue bilang gitu. Jadi salah. Benga. Jadi yang potongan itu maksudnya gimana tuh yang potongan? Jadi dari One Piece, dari Haji 16, potong muka, kawinin sama badannya My Riverside. Masukin. Yang bikin Mas Diwan dulu. Yang bikin gitu. Nah tapi sejauh lo pakai itu velg ya, berarti kan itu face-nya potongan, habis itu dibubut buat duduk di lip sama barrelnya yang tripis ya. Ada masalah nggak sih, Teng? Paling masalahnya apa ya? Balansingan segala Ya, macam goyang. tapi kemarin sih bisa bulat, ya ada lah. Cuman dipakai sih nggak yang gitu-gitu. Cuman kemarin paling rivet agak bermasalah. Sama lipsnya kayaknya udah nggak bulat sih kayaknya. Udah nggak bulat. Jadi udah keluar angin dikit. Ini kan mobil kemarin sempet jogrok setahun gara-gara gue seru naik MR itu. Ini jogrok setahun pakai velg yang itu, kempes mulu kan. Udah males gue. Jadi mau nongkrong, mau nongkrong, udahlah. Mau nongkrong, mau 4 ban lagi kan capek ya. Iya 4, lu nggak bisa pakai pompa sepeda lah. Udah gitu bannya gede-gede Teng. Kalau ring 16 ya udahlah ya gitu. Ini ring 19 ban segitu sejam lebih gua. Nah yang dari 19 juga? 19 juga. Gitu. Makanya anjir cuman lucunya mukanya malah lebih kelihatan lebih gede dibanding ini. Ya karena dari One Piece. Iya ya, jadi lebih gitu. Nah udah tuh gue udah setahun jogrok, sempet mau dijual kemarin. Apanya? Ini sempet mau gue jual kemarin. Terus? Udahlah gue udah capek nih kayaknya nggak pakai gitu kan. Terus ternyata ini jadi nih velg yang harusnya gue pakai yang ini jadi. Gue setting lagi. Enak nggak jadi juga. Kenapa niatnya mau lu jual? Ya udah mau ngapain gitu. Menurut gue mau ngapain, gue miara kebanyakan. Mungkin gue cari mobil yang lebih muda apa gimana. Tapi kemarin setelah gue urusin lagi, ketemu enak ya gitu. Ternyata masih kurang bersyukur aja guanya gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Kufur nikmat bener, gitu. bener. Wah enak ternyata nih mobil gitu. Benar. Jadi sekarang malah hampir sering gue pakai mondar mandir gitu. Naikin aja lah gitu. Iya. Tapi kalau lo nih ngomongin masalah mobil kayak gini, sebenarnya dari lo sendiri tuh apa sih yang harus diperhatiin kalau mau ngecek mobil dengan platform seperti ini? Kalau platform seperti ini ya, maksudnya yang wagon gini, ya paling ya potongan apa enggak itu udah paling utama sih. Kedua ya karet-karet, interior soalnya nyarinya agak susah. Kalau interiornya sehat, kaki-kaki mah aman lah. Kaki nggak banyak persamaan lah ya. Banyak persamaan. Penting itu doang, karet, potongan apa enggak. Cuman itu tergantung budget ya. Kalau budget lu potongan, tapi dapetnya yang sehat kayak kemarin Mas Bonik tuh, ya. Dan lu kayak bisa, ya udahlah nggak apa-apa kok gitu. Gas aja gitu. Itu doang sih. Kalau mesin mah gampang, US mah aman lah. Iya. Gitu. Dan sedangkan kan kebanyakan orang kan ngomong, oh iya kalau mobil Eropa tuh pasti mahal, bensinnya boros, semua segala macam. Malah lu, menurut lu normal-normal aja semuanya? Kalau gua mentok di sini, kalau budget gua pribadi mentok di 210, yang gua bisa pelihara ya. Maksudnya kalau dia jajan, gua nggak deg-degan gitu ya. Ini setelah itu gua kayak agak deg-degan. Tapi selama lo pakai nih, ini tahun berapa mobilnya? 98. 98, mobil tahun 98, berarti udah mau 27 tahun? Ya sekitar segitu. Iya, benar ya 27 tahun. Yang lo benerin terus lo kayak, ininya lagi yang kena paling menurut lo paling enak tuh apa ya mobil nih? Gue pertama kali beli itu udah jajan lumayan besar ya, cuman di mesin. Oke. Gue ganti apa ya? Lupa gue anjir 5 tahun lalu tuh. Lumayan lah ceban tuh. Jajan besar tuh 5 tahun lalu ceban. Ceban si anjing sih, masih oke sih ceban ya. Besar dong.
Iya. Kalau gua besar. Coba, Gua gue pikir jajan. turun semuanya gitu. Gue udah kayak berapa? Oh coba, ya untuk mobil second ya. Ya, ceban tuh gua kayaknya Airmas gitu-gitulah. Terus gue baru jajan ceban lagi baru minggu lalu nih. Setelah 5 tahun gue jajan ceban kemarin tuh jajan disc brake, kampas, sensor, terus apa ya kemarin, selang-selang oli gitu-gitu, selang pompa bensin. Belum ada ini sih, soalnya kilometer juga belum terlalu tinggi juga. Ini kilometer? 40.000 nggak salah. 40.000, cakep Pak. Ya untuk ukuran umur segitu ya oke lah. Tapi gue bukan gimana ya ngomongin masalah ceban untuk mobil sekelas seperti ini. Masih murah tahun itu. 98. Masih oke. Masih oke. Iya kalau ngomongin masalah 10 juta reparasi mesin, maksudnya itu kan refreshment, enggak sampai bongkar dalam nggak kan, full. cuman ganti-ganti yang diperlukan doang Iya. untuk supaya mobilnya sehat atau masuk dalam Prima kondisi lah, yang prima lagi, bukan sehat Yang ya. reliable lah. Iya, gitu. iya. Nggak berebet, settingan CO nggak pedes. Tadinya kayak gitu. Tadi kayak gitu. Iya, maksud gua ngomongin masalah, oh tapi mobil Eropa mahal. Ya gua bukan yang ngomongin masalah 10 juta itu murah, enggak. Tapi kan kita juga ngelihat Ada dari perbandingannya. perbandingannya dengan harga mobilnya, dengan harga jualnya, berapa persen nih perbaikan pertamanya, iya dong. Tapi kalau misalnya lu beli nih mobil harga 50 juta, lu benerin ceban, terus menurut Udah berapa masih persen murah, kan? sebenarnya Iya, enggak. udah berapa persen? Udah berapa persen gitu, 20%-nya dari kendaraannya Jadi gitu. kalau loh. jual lagi value-nya udah nggak ketemu. Iya, tapi karena kita ngomongin yang ceban dengan harga yang murah itu jadinya akhirnya murah. Tapi kalau ngomongin masalah, gue bukan yang ngomongin 10 juta murah di mobil ini, enggak. Tapi karena mobilnya harganya lumayan, terus perbaikannya cuma 10 juta harusnya masuk. Masuk. Iya nggak Sebenarnya, cuman ya gue bilang agak kaget aja keluar bill 10 juta gitu. Iya, berarti kondisinya dalam arti kondisinya sebelumnya masih prima juga sebenarnya. Kondisinya masih oke. Masih oke. Habis itu dibikin prima nih dengan 10 juta Ya, gitu. soalnya waktu yang gue keluar 10 juta pertama tuh, gue ditinggal sama Mazda CX-5. Lagi tarik-tarikan, ya gue kalah gitu. Maksud gue, ya kan logika aja cc gue lebih gede gitu. Anjir kok kalah ya gitu. Nah itu gue pengen nih, biar lari nih mobil gitu. Ternyata banyak yang diganti gitu-gitulah. Itu banyak lagi yang diganti 10 juta ya? Dan emang beda sih rasanya setelah ya keluar 10 juta nggak ada bedanya sih. Bakarnya bengkel ya. Saya tadi dia, Mas Arka juga cerita kampas rem gitu berapa? Kampas rem depan 9,5 sepasang. Tuh. Perbandingannya sama motor beda-beda tipis, motor tapi. Iya. Ya kan? Gitu. Gila sih, masih oke lah gitu. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau beli mobil atau mobil Eropa, coba deh di searching Ya, dulu, New Ice ternyata enggak. masih oke lah. Bukan yang nggak dipukul rata gitu loh. Sekarang kan gimmick atau ini yang di luar sana. Mobil Eropa tuh, mahal. Oh, Eropa tuh mahal. Ini lu jangan beli ini, nanti lu jadi susah sendiri. Waktu itu perbandingannya gue pernah beli cakram buat New Ice 3,5 juta sepasang sama FD1 3,5 juta satu. Mati beli di beres waktu itu. Iya benar. Benar. Jadi ya tergantung kendaraan apa Iya. dan memang harus Ya walaupun tahunnya beda ya. cari tahu dulu gitu loh. Itulah gunanya kita bersosialisasi sih. Ya gunanya main. Iya nggak sih, main. Gunanya berteman. segala macam. Jadi tahu tuh, oke, lu nggak salah pilih, nggak nyebur. Dan menurut gua tuh banyak banget orang, oh kalau mobil itu mah bala, kalau menurut gua nggak percaya sih kayak gitu. Menurut gua tergantung dari lu ngerawatnya, Ya. dari lu gimana Makainya. Baru itu mobil baru pun bisa jadi bala. Mobil yang harusnya low maintenance pun bisa jadi bala. Kalau orang yang nggak bisa ngerawatnya, nggak bisa makainya asal-asalan, akan tetap aja gitu. Malah waktu itu mobil bokap gue sih tahun baru tuh jajannya udah banyak. Iya. Karena yang pakai sebelumnya ngawur gitu, jorok. Iya. Jajannya udah banyak Iya, gitu. benar. Jadi nggak menjamin juga mobil tua Betul. jajannya banyak kan. Betul. Tapi ya balik lagi ya teman-teman ya, kalau kalian mau melakukan sesuatu atau apa, ya cobalah browsing dulu, karena sekarang kan informasi sangat amat gampang diakses nih. Sebenarnya informasi gampang, pengetahuan yang susah. Jadi Betul sekali, karena dapat informasi itu belum tentu ada pengetahuannya. sama, belum tentu benar juga. Betul. Iya kan? Informasi 99% salah, 1% diragukan. Itu juga informasi. Bener. Ya kan? Tapi bukan pengetahuan. Karena nggak tahu-tahu banget. Bener. Gitu.
Tapi jadi itu yang harus benar. Tapi itu yang bisa jadi kalau salah dapat informasinya. Gitu. Benar. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, mudah-mudahan terhibur dan mendapat referensi atau mendapat informasi. Terus yang kalau mau miara Mercy segala macam, soalnya kan jadi, mesinnya kan common ya. Kapan Mas Rizwan mau miara Mercy? Saya belum dulu, saya masih konsentrasi. Kalau kata orang-orang kita harus apa namanya? Apa karena ngomongnya Apa? tetap apa namanya? Kalau nggak berubah-ubah apa namanya? Konsisten. Nah iya, jangan kayak Mas itu Dan, cuman itu doang, itu jawaban gua. Jadi kalau gua mau penasaran mau banyak, tapi kalau gitu pas mau beli gitu ya, nanti gimana ya? Terlalu lebih banyak. gua Ini gimana ya? nggak ngebayangin lu pakai Mercy sih, nggak kebayang. Itu bukan lu, Beler tuh dari dulu. Udah kayak Mas Dana naik Civic EK itu nggak dia banget. Nggak kepake kan dia sekarang? Iya, Karena bukan soulnya. Dia naik Mercy aja nggak banget. Jadi naik DX cocok sih kayaknya. Bener, naik. Dia mau Naik naik E30, naik Beetle, katanya mau beli Beetle. Wah, Dana, ya Allah. Wagonnya mau dijual, mau beli Beetle. Kodok. Kita ngobrol dulu kali Dan ya. Kita ya tukar pikiran gitu, kalau ada pikiran tolong cerita aja dulu gitu. Lucu kali kah V Beetle, hah? Gimana? Cocok main amaan nanti mau beli Safari. Mukanya cocok. Mukanya cocok. Gitu. Jadi teman-teman semua, terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih juga Mas Aska nih. Makasih udah Mas ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan terhibur teman-teman yang lagi nonton atau mendapat referensi ataupun malah mendapat pencerahan ya. Pencerahan sih kayaknya nggak ada pencerahan. Kita bukan ini ya, bukan. Bisa ketawa sih alhamdulillah. Jadi teman-teman semua yang lagi nonton jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share sama komen ya. Dan yang lagi cari sekali lagi buat yang lagi cari official merchandise dari Indonesia yaitu Delete Brand, kita lagi ada satu artikel terbaru. Langsung aja cek ke Tokopedia sama Shopee-nya Delete Indonesia. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa nanti bulan September ini kita akan ada Morning Drivers Club di Senayan Spark gitu. Jadi kalian langsung aja mampir. Kenapa nggak di Mitra Teras, Mas? Karena Mitra Teras lagi renovasi, teman-teman. Jadi kita tinggal dulu sementara gitu. Jadi kita nanti ke sana buat bikin acara Morning Drivers Club. Terus di bulan depan kita bakal ada juga Season of Drive di Surabaya. Jadi buat teman-teman semua yang kayak aduh seru ya kayak mau touring ke Surabaya nih. Siapin mobil dari sekarang deh. Nanti bulan Oktober kita jalan-jalan ke Surabaya. Oke? Terima kasih banyak yang nonton. Ya, jangan sampai aduh. Jadi terima kasih banyak yang udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Bye bye.